ingin mencintai seperti dulu, tapi tubuh seperti tak merespons. Kadang sedih, kadang malu. Tapi siapa bilang lansia tak bisa tetap mesra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Bimbingan Lansia. Bimbingan untuk keresahan bapak dan ibu dalam hal kesehatan dan kehidupan di usia senja. Sebelumnya silakan subscribe dan berikan komentar apa harapan terbesar bapak ibu di usia yang sudah lanjut, agar dibantu aminkan oleh sahabat lansia lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Saat konsultasi, Pak Budi, pensiunan guru berusia 67 tahun dari Pekalongan, mengatakan kepada saya ini, "Saya selalu bangga bisa membuat istri saya tersenyum sebelum tidur, Dok. Saya hanya bisa memeluknya dari belakang dan berpura-pura tertidur cepat sekarang. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena malu. Saya tidak tahu mengapa tubuh saya tidak seperti sebelumnya." Ada banyak cerita lain selain yang diceritakan oleh Pak Budi. Ada ribuan pria di Indonesia yang mengalami situasi yang sama secara rahasia. Hilangnya kemampuan ereksi setelah usia 60 tahun. Namun, mereka memilih untuk tetap diam karena malu. Meskipun demikian, ini bukan kesalahan, ini adalah sinyal tubuh, Pak. Dan kabar baiknya, kami memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Bapak Ibu pendengar setia, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering diabaikan, tetapi sangat penting untuk kesehatan dan kebahagiaan pria usia lanjut. Apa yang terjadi jika kemampuan ereksi berkurang setelah usia 60 tahun? Apakah masih ada kemungkinan untuk menghidupkannya kembali? Banyak pria percaya bahwa tubuh mereka akan mengalami perubahan saat mereka bertambah tua, Pak Ibu yang saya hormati. Rambut mulai memutih, energi berkurang, dan keintiman hilang. Apa yang terjadi jika perubahan itu membuat kita merasa tidak akrab dengan diri kita sendiri? Ada banyak pria yang secara diam-diam bertanya, apakah normal jika ereksi mereka tidak sekuat dulu? Apakah saya harus segera menerima ini? Tidak selalu. Karena penurunan fungsi ereksi sering dikaitkan dengan kesehatan pembuluh darah, saraf, hormon, dan bahkan pikiran kita. Sehingga bukan hanya karena usia, itu tentang proses dalam tubuh kita yang mungkin kita abaikan. Selain itu, hari ini saya bukan satu-satunya orang yang dapat berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Kita akan mendengarkan langsung dari Pak Heri, seorang pria berusia 66 tahun yang tinggal di Pekalongan, melalui sambungan telepon podcast. Di masa lalu, dia dikenal sebagai orang yang aktif, suka bersepeda setiap pagi, dan sangat dekat dengan pasangannya. Namun, Pak Heri mulai merasakan perubahan dalam beberapa tahun terakhir yang membuatnya cemas dan bingung. Menurunnya gairah seksual, ereksi menurun, dan ia sempat berpikir bahwa ini adalah akhir dari hubungan mereka sebagai pasangan. Yang menarik adalah bahwa Pak Heri memutuskan untuk mencari tahu dan bertindak alih-alih diam dan berdiam diri. Bukan untuk mencapai kesempurnaan, tetapi untuk mempertahankan hubungan, harga diri, dan kualitas hidupnya saat dia sudah tua. Pak Heri akan menceritakan kisah pribadinya tentang bagaimana dia menghadapi masalah ini dan bagaimana tindakan kecilnya akhirnya berdampak besar. Selain itu, tentu saja saya akan berbicara di bagian tengah dan akhir podcast ini tentang 7 tindakan ilmiah dan praktis yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu mulai saat ini, tanpa bergantung pada obat kuat atau solusi instan yang berbahaya. Sebelum kita lanjut, jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi jika topik ini tampak menarik bagi Bapak Ibu atau pasangan Anda.
Kami akan terus berbagi wawasan yang jujur dan bermanfaat tentang kesehatan pria dan wanita di usia lanjut. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kesediaan Anda untuk berbagi cerita hari ini, Pak Heri. Kapan Anda mulai merasakan perubahan dalam fungsi ereksi atau keintiman Anda? Terima kasih sekali lagi, dokter. Sekitar 2 tahun lalu, saya mulai menyadarinya. Pada awalnya, saya hanya merasa lelah, tetapi akhirnya ereksi saya menjadi kurang kuat daripada sebelumnya. Ada saat-saat ketika mereka tidak muncul sama sekali, dan ada saat-saat ketika mereka tidak bisa bertahan lama. Dan apa yang dirasakan Pak saat itu? Saya benar-benar malu. Bukan hanya masalah hubungan pernikahan, tetapi harga diri sebagai laki-laki tampaknya menurun. Meskipun istri saya tidak marah, saya menyadari dia mulai berpikir, dan saya menjadi lebih introvert. Itu sangat umum, Pak. Banyak pria seusia Anda mengalami hal yang sama, tetapi mereka memilih untuk tidak mengatakan apa-apa karena gengsi atau takut dianggap tidak mampu lagi. Padahal, saat tubuh memberi sinyal seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak menyerah, tetapi meminta perhatian. Dokter, saya juga pernah berpikir seperti itu, tetapi akhirnya saya memberanikan diri untuk melihat dokter. Dia pertama kali melihat dokter umum, tetapi kemudian dirujuk ke spesialis andrologi. Disinilah saya baru menyadari bahwa kondisi saya dipengaruhi oleh banyak variabel medis. Langkah Bapak sangat luar biasa. Banyak pria menghadapi kesulitan dalam hal ini. Apa yang pertama dilakukan dokter saat itu? Pertama, saya diminta untuk menjalani pemeriksaan darah lengkap, dari gula darah hingga kolesterol dan hormon testosteron. Dokter kemudian melihat obat-obatan yang saya ambil untuk tekanan darah saya, yang tampaknya memengaruhi ereksi saya. Itulah poin yang sangat penting, Pak. Kami akan memberikan komentar lebih lanjut tentang hal itu, ya. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengucapkan salam dan terima kasih atas keberanian Anda untuk menyuarakan pendapat Anda. Banyak pria di luar sana dapat belajar dari cerita Bapak. Bapak dan Ibu pendengar, peristiwa yang dialami Pak Heri tadi bukan peristiwa yang memalukan atau akhir dari segalanya. Lebih dari 50% pria di atas 60 tahun mengalami penurunan fungsi ereksi. Dan banyak di antara mereka dapat diperbaiki jika penyebabnya diketahui sejak awal. 3 penyebab utama penurunan kemampuan ereksi setelah usia lanjut adalah sebagai berikut. Pertama, masalah dengan sirkulasi darah. Akibat tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, pembuluh darah kita menjadi kaku, sempit, dan bahkan tersumbat seiring bertambahnya usia. Akibatnya, aliran darah ke penis tidak lancar yang menghalangi ereksi. Solusi? Periksa tekanan darah dan kolesterol Anda secara teratur, hindari makanan berlemak, dan mulai bergerak secara aktif. Jalan kaki 30 menit setiap pagi sudah cukup untuk meningkatkan sirkulasi. Kedua, tingkat hormon testosteron yang menurun. Hormon utama pria, testosteron, mengurangi gairah seksual, kelemahan otot, dan perubahan mood. Ini sering menyebabkan pria menjadi tidak percaya diri, lelah, dan kehilangan keintiman. Solusi: periksa kadar testosteron Anda setahun sekali. Dokter dapat memberikan terapi hormon dengan aman dan terkontrol jika rendah. Tapi yang paling penting, menjaga tingkat produksi hormon ini secara alami dapat dibantu dengan tidur yang cukup, olahraga, dan pola makan yang sehat. Ketiga, efek samping dari penggunaan obat. Setiap hari, banyak pria usia lanjut minum obat untuk tekanan darah, asam urat, asam lambung,
dan bahkan kecemasan. Tapi sebagian obat ini dapat mengganggu fungsi ereksi tanpa disadari. Solusi? Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum berhenti mengonsumsi obat Anda sendiri. Apakah obat ini dapat memengaruhi fungsi seksual saya? Dokter dapat menggantinya dengan metode yang lebih aman untuk ereksi jika Anda menjawab ya, tanpa mengganggu pengobatan utama Anda. Oleh karena itu, hanya dengan mengevaluasi kembali obat-obatan yang dikonsumsi oleh Bapak Heri dan mengubah gaya hidupnya, fungsi ereksinya dapat membaik, meskipun secara bertahap. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa meskipun tubuh kita memerlukan perhatian ekstra setelah usia 60 tahun, itu tidak berarti bahwa kita tidak dapat pulih atau membaik. Apa yang Anda rasakan, Pak Heri, setelah mengikuti saran dokter? Saya bersyukur, dokter. Sekarang kondisinya jauh lebih baik. Saya tidak mengulangi usia 30 tahun, tetapi saya merasa lebih percaya diri sekarang. Hubungan dengan istri menjadi lebih hangat dan tidur menjadi lebih santai. Saya tidak lagi merasa malu karena saya menyadari bahwa saya merawat diri daripada menyerah. Sangat penting, Pak. Terima kasih atas keberanian dan kejujurannya. Kisah Bapak semoga menjadi inspirasi bagi banyak pria lain untuk menunjukkan perhatian dan tindakan. Bapak Ibu, selain faktor kesehatan dan obat-obatan, aktivitas fisik adalah hal penting yang sering dilupakan. Setelah pensiun, banyak pria menjadi jauh lebih pasif, duduk lebih lama, dan kehilangan stamina. Meskipun demikian, ereksi bergantung pada banyak faktor, termasuk hormon, kekuatan otot, dan aliran darah yang lancar, yang sangat bergantung pada gerak tubuh. Olahraga berat tidak perlu untuk pria usia lanjut untuk dilakukan. Jalan kaki cepat 3 hingga 5 kali seminggu sudah cukup. Di pagi hari, Anda juga dapat berenang, bersepeda secara statis, atau melakukan senam kecil. Tapi senam kegel adalah jenis latihan yang khusus untuk pria. Dalam latihan ini, otot dasar panggul dilatih, yang bertanggung jawab atas pengendalian ejakulasi dan ereksi. Caranya sederhana. Berbaring atau duduk dengan santai, lalu bayangkan sedang menahan buang air kecil. Lepaskan setelah 5 detik. Ulangi 10 kali dan lakukan 3 set setiap hari. Tidak memerlukan alat dan dapat dilakukan kapan saja, bahkan saat duduk di mobil atau menonton TV. Dokter, saya baru mengetahui bahwa latihan sederhana dapat memiliki dampak yang signifikan. Sangat benar, Pak. Setelah 3 bulan senam kegel secara teratur, banyak pasien saya mengatakan bahwa kekuatan ereksi mereka meningkat dan mereka merasa lebih percaya diri saat bersama pasangan. Di sisi nutrisi, ada beberapa jenis makanan yang sangat disarankan untuk kesehatan ereksi. Sayuran hijau yang mengandung nitrat alami seperti bayam, kangkung, dan brokoli membantu melancarkan aliran darah. Makanan segar seperti alpukat, semangka, dan pisang meningkatkan pembunuh darah dan meningkatkan produksi hormon testosteron. Ikan berlemak seperti tuna dan salmon mengandung omega 3 yang membantu memperkuat sirkulasi dan jantung. Kacang-kacangan, terutama almond, biji labu, arginin, zinc, dan kacang mede. Sebaliknya, hindari 2 bahan yang sangat penting untuk ereksi: makanan goreng, makanan instan, atau makanan yang mengandung banyak garam. Minuman manis yang terlalu banyak, seperti teh, soda, atau energi. 2 musuh utama pria adalah rokok dan alkohol. Selain itu, saya pernah mencoba kopi kuat yang dijual di warung. Saya merasa hangat pada awalnya, tetapi saya tidak bisa tidur dengan nyenyak
dan jantung berdebar-debar di malam hari. Itu yang ingin saya ingatkan kepada semua orang yang mendengarkannya. Banyak pria tertipu oleh iklan palsu. Mereka juga memilih untuk membeli obat dari media sosial, toko jamu, atau toko online yang tidak memiliki izin POM. Mereka memberikan janji ereksi langsung yang keras dan tahan lama, tetapi dampak negatifnya bisa sangat berbahaya. Tekanan darah meningkat, jantung berdebar, dan serangan jantung tiba-tiba. Produk yang diiklankan sebagai herbal pun tidak selalu aman. Banyak dari mereka ternyata mengandung dosis tinggi sildenafil atau bahan kimia lain yang tidak tercantum di labelnya. Ingatlah bahwa tubuh pria di usia 60-an lebih sensitif daripada tubuh pria di usia 30-an. Solusinya adalah pergi ke dokter andrologi. Sebelum mereka memilih terapi yang paling aman, mereka akan memeriksa kesehatan jantung, kadar hormon, dan kondisi umum Anda. Mungkin cukup dengan berolahraga, mengubah gaya hidup, dan makan makanan yang sehat. Anda juga bisa mendapatkan bantuan dengan terapi hormon atau obat ereksi. Tetapi Anda harus diawasi oleh dokter. Banyak hal telah dibahas hari ini, Bapak Ibu pendengar setia. Ada banyak alasan mengapa memeriksa kesehatan secara teratur, menilai obat-obatan yang digunakan, dan mengembalikan kebugaran dan kepercayaan diri melalui olahraga, pola makan sehat, dan senam otot panggul. Kami juga membahas alasan pentingnya berhenti merokok, menghindari alkohol, dan menghindari penggunaan obat kuat tanpa izin. Bukan hanya untuk kepuasan seksual, tetapi untuk keselamatan hidup kita sendiri. Selain itu, jangan ragu untuk mengunjungi dokter andrologi. Itu bukan kelemahan, itu adalah keberanian untuk mempertahankan kebahagiaan pasangan dan diri sendiri. Saya setuju, dokter. Sesungguhnya saya dulu merasa malu. Namun, setelah berbicara dengan dokter secara mendalam, saya menyadari bahwa ini lebih tentang martabat dan kualitas hidup daripada hanya kejantanan. Saya lebih tenang dan tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Yang paling penting, istri dan saya menjadi lebih terbuka untuk membantu satu sama lain. Ternyata, tindakan kecil seperti itu dapat memperkuat hubungan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, Pak Heri, karena cerita Anda sangat menyentuh dan menginspirasi semua orang. Untuk Bapak dan Ibu pendengar yang mungkin mengalami situasi yang sama, pesan saya sederhana. Jangan diam, jangan tunda, dan jangan merasa sendirian. Meskipun tubuh kita mungkin menjadi lebih tua, keinginan kita untuk tetap sehat, bugar, dan dekat dengan pasangan kita dapat dijaga sepanjang waktu. Silakan tekan tombol suka dan bagikan ke teman dan keluarga Anda jika Anda pikir video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel dan aktifkan notifikasi agar Bapak Ibu tetap terhubung dengan konten terbaru yang menarik dan informatif. Saya pamit undur diri, Dr. Andi. Tetap sehat, tetap ceria, dan tetap menjadi pasangan yang setia di usia tua. Berjumpa lagi di episode berikutnya.